Wow, kapal Malaysia curi ikan di Indonesia. Penangkapan ikan ilegal ini terjadi di perairan Laut Sebatik, wilayah utara Kalimantan. Pelaku yang menggunakan kapal cepat bernomor lambung TW 6545 berupaya kabur. Wow. Mereka memacu laju kapal keluar wilayah perairan Indonesia saat melihat kapal patroli milik PSDKP Tarakan. Aksi kejar-kejaran terhenti setelah petugas melepaskan tembakan peringatan. Belakang, ke depan! Penangkapan ini merupakan hasil dari patroli yang dilakukan kapal rigid inflatable boat milik PSDKP Tarakan. Petugas berhasil menangkap 9 orang. Wow, 9 orang. 8 diantaranya berkeluarga pencuri negara ikan. Malaysia dan 1 orang merupakan WNI. Wow, ada. Untuk proses hukum, petugas membawa kapal beserta awak kapalnya ke Stasiun Satwa PSDKP Nunukan, Kalimantan Utara. Pengejaran pelaku penangkapan ikan ilegal ini terjadi di perairan Laut Sebatik, wilayah utara Kalimantan. Personel kepolisian di Polairut Polda Kalimantan Utara mengejar kurir sabu yang menggunakan speedboat di perairan Juwata Tarakan. Polisi mengaku pengejaran ini sangat melelahkan karena pelaku sangat mahir melarikan diri dengan kapal speedboatnya. Dir Polairut Pol Kaltara Kombes Pol Bambang Yuriawan mengatakan pelaku yang berjumlah 2 orang bertolak dari Kampung Batu, Tawau, Malaysia menggunakan speedboat dengan membawa narkotika jenis sabu menuju Tarakan. Polisi sempat memberikan tembakan peringatan namun tidak digubris sehingga polisi berupaya menghentikan speedboat tersebut dengan menembak pada bagian bodi speedboat. Upaya itu akhirnya berhasil dan kedua pelaku berinisial SH dan MS diamankan bersama barang bukti sabu seberat 6,7 kg. Berlaku tembakan, ada warga negara Indonesia yang meninggal dunia dan cedera. Unsur-unsur Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Wilayah Laut dan Udara Republik Indonesia Malaysia yang berada di bawah kendali Operasi Guspur Laku Armada 2 terus meningkatkan kesiagaan. Tentara Indonesia semakin gencar memburu maling, penjahat, dan pencuri dari Malaysia tanpa ampun. Ya iyalah, dengan kalau kekuatan yang negara semakin modern, ya. patroli diperketat di perbatasan untuk mencegah aksi pencurian sumber daya dan pelanggaran wilayah. Para pelaku yang berani mengusik kedaulatan Indonesia langsung ditindak tegas. Sementara itu, Malaysia hanya bisa mengamati tanpa keberanian bertindak. Wow, kapal Malaysia curi ikan di Indonesia. Penangkapan ikan ilegal ini terjadi di perairan Laut Sebatik, wilayah utara Kalimantan. Pelaku yang menggunakan kapal cepat bernomor lambung TW 6545 berupaya kabur. Wow. Mereka memacu laju kapal keluar wilayah perairan Indonesia saat melihat kapal patroli milik PSDKP Tarakan. Aksi kejar-kejaran terhenti setelah petugas melepaskan tembakan peringatan. Belakang, ke depan! Penangkapan ini merupakan hasil dari patroli yang dilakukan kapal rigid inflatable boat milik PSDKP Tarakan. Petugas berhasil menangkap 9 orang. Wow, 9 orang. 8 diantaranya berkeluarga pencuri negara ikan. Malaysia dan 1 orang merupakan WNI. Wow, ada. Untuk proses hukum, petugas membawa kapal beserta awak kapalnya ke Stasiun Satwa PSDKP Nunukan, Kalimantan Utara. TNI Angkatan Laut berhasil menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia SLFA 4498 yang melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Selat Malaka. TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mengamankan perairan Indonesia. Kali ini unsur BKO Gus Kamla, Koarmada 1 KRI Sultan Taha Saifuddin STS 376 yang dikomandani oleh Letkol Laut Pelaut
Tomosa Uskarlin Larosa berhasil menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia SLFA 4498 yang melaksanakan illegal fishing di perairan Indonesia, tepatnya perairan Selat Malaka, Grey Area pada Selasa 4 Maret 2025. Diketahui KRI STS 376 yang sedang melaksanakan patroli di perairan tersebut mendeteksi keberadaan kapal SLFA 4498 yang sedang melaksanakan penangkapan ikan secara ilegal dan mencoba melarikan diri ke arah utara menuju perbatasan kedua negara. Waduh. Meskipun telah diberi peringatan dengan tembakan ke udara, kapal tersebut tetap tidak kooperatif, bahkan melakukan manuver berbahaya yang berakibat terjadinya tubrukan antara KRI STS 376 dengan kapal SLFA 4498. Akibat tubrukan tersebut, kapal SLFA 4498 mengalami kerusakan dan kebocoran. Saya Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyampaikan gelar operasi pengawasan sumber daya dan perikanan telah melaksanakan penangkapan dan pemeriksaan kapal berbendera Malaysia di Selat Malaka. Kapal tersebut sempat dilaksanakan pengejaran yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan kami, yaitu Hiu 17. Dan seperti biasa, modus mereka, terutama untuk kapal Malaysia yang menangkap ikan di wilayah Selat Malaka, mereka selalu melarikan diri ke wilayah yang menjadi persengketaan antara Indonesia dan Malaysia, yaitu di daerah unresolved boundaries. Jadi dengan harapan, dengan pemikiran bahwa apabila mereka berlari ke sana, aparat kita tidak bisa melaksanakan kegiatan untuk penghentian, pemeriksaan, dan juga Waduh. Teman-teman semua, kalau kita lihat ada perbedaan di sini. Ketika dua tenaga kerja migran Indonesia beberapa waktu yang lalu yang ditembak hingga meninggal dan beberapanya luka, itu sampai sekarang belum ada kejelasan. Nah, teman-teman semua, apa yang dilakukan oleh TNI ini sangat luar biasa. Mereka tidak hanya menjalankan tugas mereka untuk mengamankan batas-batas wilayah negara kita, tapi mereka menjalankan semuanya sesuai SOP dan barang buktinya ada dalam bentuk video, dan kita bisa lihat bahwa ternyata ada banyak sekali oknum-oknum dari negara tetangga kita yang masih nekat untuk mencuri kekayaan alam Indonesia. Dan saya sungguh shock, mereka ini tidak kapok-kapoknya. Bersyukur mereka tidak mendapatkan seperti apa yang dirasakan oleh dua tenaga kerja migran kita ini, yang harus direnggut nyawa mereka. Ini patut kita apresiasi kinerja TNI untuk mengamankan setiap batas wilayah yang berbatasan langsung dengan negara orang. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, yang bikin saya shock di sini ini, nah, para oknum ini kan mereka sudah tahu kalau masuk wilayah orang itu, apalagi mencuri, mengambil, merampok apa yang menjadi milik negara orang lain, itu akan sangat-sangat berbahaya. Dan itu bisa cenderung untuk kehilangan nyawa teman-teman semua. Tapi mereka tidak kapok-kapok. Bingung apakah mereka ini benar-benar mengerti bahwa di Indonesia ini ada undang-undang yang berlaku atau tidak nih? Atau mereka sengaja mencari masalah supaya ribut lagi kedua negara ini.
Bayangin saja penyeludupan, mencuri ikan, menangkap ikan di batas negara Indonesia, masuk di wilayah perairan Indonesia. Tapi mereka bersyukur mereka tidak diperlakukan seperti apa yang dilakukan oleh aparat mereka terhadap warga sipil Indonesia yang harus direnggut nyawa mereka. Mereka bersyukur itu. Masih ada niat baik dari TNI untuk memanusiakan orang yang mungkin sudah merugikan negara lain. Waduh. Lima orang anak buah kapal ikan asing tersebut telah diamankan dan dimintai keterangan, serta saat ini beberapa waktu yang lalu kami dari tim F1KR Lanal Tanjung Balai Asahan melaksanakan penindakan terhadap kapal ikan asing berbendera Malaysia di jarak 27 nautical mil dari perbatasan sudah masuk wilayah Indonesia. Jadi hal ini merupakan aksi cepat merespon adanya aduan dari nelayan-nelayan kita yang menyampaikan bahwa banyak ataupun ada nelayan-nelayan asing yang berbendera Malaysia yang masuk ke perairan Indonesia untuk menangkap ikan. Jadi dengan adanya laporan tersebut kami meluncurkan KAL Pandang 1172 untuk bergerak ke daerah tersebut, dan benar adanya di daerah tersebut kita temukan satu kapal ikan asing berbendera Malaysia sedang menarik jaring. Waduh. Jenis pukat harimau. Waduh. Setelah kita dekati, mereka langsung memutus jaring, kemudian kabur, bergerak menambah kecepatan menuju ke utara, menuju ke wilayah Malaysia. Kemudian komandan kapal melaksanakan peran tempur, melaksanakan peran pemeriksaan dan mengejar kapal tersebut dengan prosedur yang sudah ada. Kita sampai dengan mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan kapal, dan kita juga menggunakan skoci dengan kecepatan yang lebih tinggi dari kapal ikan asing tersebut. Akhirnya kapal ikan asing itu dapat kita rapati, hancurkan saja Pak. Kita periksa kapal-kapal seperti ini. Ditemukan beberapa pelanggaran, seperti pelanggaran wilayah, tidak adanya izin penangkapan ikan di Indonesia, dan juga penggunaan jaring pukat harimau. Di mana mungkin perlu kita ketahui, jaring pukat harimau ini dilarang di Indonesia karena merusak ekosistem betul laut. Sekali teman-teman. Jadi kapal ikan ini bukan hanya melanggar wilayah, tapi juga melanggar ekosistem laut Indonesia. Ada berapa orang komandan yang diamankan? Jadi ABK-nya sekarang kita amankan 5 orang, seluruhnya warga negara Malaysia, dan sekarang sudah kita bawa termasuk kapalnya, begitu dari lokasi penangkapan sudah kita kawal, dan kita sekarang sudah disandarkan di pelabuhan di Lanal Tanjung Balai Asahan. Untuk ABK-nya juga sudah kita tahan di Lanal Tanjung Balai Asahan. Saat dilakukan penegakan, apakah ada perlawanan itu? Nah itu jadi pada saat kita dekati mereka mencoba kabur ke daerah utara, dengan halu ke utara, memasuki wilayah Malaysia. Namun kita cegat dengan speed di mana kecepatannya lebih tinggi daripada kapal nelayan itu. Untuk perlawanan tidak ada, jadi kita juga melaksanakan. Ini yang saya suka nih. Mulai dari pengejaran dengan membuka radio dengan isyarat, tapi tidak berhenti juga. Akhirnya kita mengeluarkan tembakan peringatan ke udara dan akhirnya berhenti. Dengan instruksi jelas dari pimpinan, tentara Indonesia tak ragu menghadapi siapapun yang mencoba mengusik keamanan dan kedaulatan Indonesia. Teman-teman, ada satu pernyataan dari TNI ini yang saya sangat suka. Mereka menyampaikan keterangan itu sangat jelas, detail, dan tidak berbantah-bantah ya teman-teman. Mereka menjelaskan, oh kami mengeluarkan tembakan peringatan. Dan satu kata yang saya suka, meskipun para pelaku atau penjahat penangkap ikan ilegal ini
mereka kabur, tapi ada satu kata yang saya sangat suka yang dikeluarkan oleh TNI. Perlawanan tidak ada. Seketika itu langsung menampar oknum-oknum yang ketika mereka misalnya ada warga sipil yang mau pulang ke negara Indonesia, tapi mereka membangun narasi bahwa para pekerja migran ini melakukan perlawanan dan lain sebagainya. Sikap yang dimiliki TNI ini sangat luar biasa. Dengan gentleman mengatakan bahwa meskipun para pelaku ini mencuri ikan dan diberikan tembakan peringatan, tapi para TNI ini mengatakan bahwa tidak ada perlawanan. Itu adalah satu sikap yang membedakan dan saya sangat salut sekali. Nah teman-teman, sebagai catatan saja, di Indonesia itu dilarang menggunakan pukat harimau karena itu merusak ekosistem kita ya. Dan juga ini lucu sekali ya. Kamu sudah masuk ke perairan negara orang tanpa izin, kemudian melakukan pencurian, dan rakusnya kamu adalah sudah masuk tanpa izin tapi mengambil ikan hasil kekayaan alam milik Indonesia itu dengan menggunakan jaring atau pukat harimau. Itu sangat rakus, serakah sekali loh. Aduh. Nah ketika ketahuan malah kabur. Tapi syukurnya kalian hanya diamankan saja dan tidak ada nyawa yang hilang. Itu saya sangat respect dengan kinerja TNI. Salut, salut. Bapak-bapak adalah representasi bangsa ini untuk mengamankan bangsa dan negara kita.